Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuji dan dipuja. Terkadang kita berbuat baik, kita ingin disanjung dan dipuji oleh manusia. Padahal sejatinya semua kebaikan yang dapat kita lakukan, ruku, sujud, bahkan malam ini kita bisa duduk menyimak kajian, itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala orang-orang masuk ke surga Allah Azza wa Jalla, apa yang mereka katakan? Alhamdulillah alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini, untuk meniti jalan kebenaran. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, nggak mungkin penghuni surga bisa masuk surga. Maka hendaklah kita senantiasa memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluhu, karena sejatinya semua kebaikan yang dapat kita lakukan itu anugerah ilahi. Jangan pernah mengatakan aku, usahaku, kecerdasanku, semangatku. Apa yang terjadi dengan Qarun gara-gara dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini, aku dapat sukses, aku bisa kaya, itu karena ilmu yang diberikan kepadaku. Kita semua tahu akhir cerita Qarun. Kita juga tahu cerita Fir'aun yang dia mengatakan aku wa hadhil anharu tajri min tahti. Engkau lihat sungai-sungai mengalir dari bawahku. Allah tenggelamkan dia di lautan. Qarun dibenamkan di bumi bersama rumah dan hartanya. Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Hendaklah kita memuji Allah Azza wa Jalla, senantiasa mengatakan Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, semoga salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ada sebuah kepastian, suatu hakikat yang kita semua akan merasakan, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang kaya mati meninggalkan kekayaannya. Orang sehat mati meninggalkan kesehatannya. Seorang yang berkuasa tatkala datang kematian, semua kekuasaannya dia tinggalkan. Para nabi pun, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai saat ini banyak di antara kita yang belum menghormati nabinya alaihi salatu wassalam sebagaimana semestinya.
Kadangkala kita nggak sadar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling mulia. Andai kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi kita lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, yang mereka adalah ulul azmi minar rusul, Nabi kita tetap lebih mulia dari mereka. Dan kalau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan semua Nabi yang pernah ada dan semua Rasul, tetap Nabi kita lebih utama dari semuanya. Kadangkala kita mengaku sebagai umatnya masih jauh dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita Muslim yang seperti masuk ke restoran Padang. Kita tahu ketika kita masuk restoran Padang disuguhkan berbagai macam menu. Kita masih milih yang kita sukai. Padahal dalam mengikuti Nabi SAW semuanya kita ikuti. Ini Nabi, makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah? Memberikan informasi kepada beliau, menyampaikan berita duka kepada beliau dan kepada seluruh umat manusia. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati. Engkau mati. Dan mereka semua mati. Allah begitu cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tetap beliau harus merasakan yang namanya kematian. Bahkan berhari-hari beliau sakit. Kalau kita baca perjalanan hidup Nabi SAW, kira-kira 14 hari beliau sakit. Parah. Sampai pingsan beliau alaihi salatu wassalam. Pernah satu hari beliau tanya, as-sallan nas? Orang udah pada sholat. Kata keluarga beliau, la hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka sedang menantimu wahai Rasulullah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, tolong tuangkan 7 macam air, 7 kendi air. Tuangkan. Beliau mandi. Beliau merasa segar. Beliau bangkit untuk menuju ke masjid. Beliau pingsan lagi sallallahu alaihi wasallam. Parah beliau syafa'ah. Sampai pernah suatu hari salah seorang sahabat masuk ke rumah Nabi SAW ketika beliau sakit. Dia memegang tubuh Nabi SAW dari atas selimutnya. Beliau mendapatkan panas yang begitu tingginya. Sampai sahabat ini heran mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, sakitmu ini parah ya Rasulullah, kata dia. Parah sekali sakitmu. Apa jawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Sakitku ini sakitnya 2 orang dari kalian. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah karena Allah akan memberikan pahala double buat engkau? Nah, Nabi pun harus melewatin proses itu. Beliau di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, datang yang namanya Fatimah binti Muhammad radhiyallahu taala anha. Bagaimana dia melihat Nabi SAW sedang sekarat, sambil mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Mati itu ada sekaratnya, ada sakitnya, ada pedihnya.
Bagaimana ruh yang bertahun-tahun menyatu dengan jasad, menyatu dengan segala urat dan syaraf di tubuh kita, lalu dia harus berpisah dengan tubuh kita. Itu Nabi SAW mengatakan itu. Fatimah melihat itu, sedih dia. Sambil dia mengeluh mengatakan, wa karba abata. Ya Allah, betapa sakitnya ayahku ini ya Allah, kata dia. Kata Nabi SAW, la karba ala abika ba'dal yawm. Nggak ada lagi kesusahan buat ayahmu sejak hari ini. Atau mulai hari ini. Setelah hari ini, nggak ada lagi kesusahan buat ayahmu. Ya, itu proses harus dilewatin, jemaah. Siapapun akan melewati. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada pasti kematian itu datang. Pasti. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ini di surat An-Nisa ayat 78. Walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Walaupun kalian berada di bintang-bintang sana, di planet-planet mungkin membuat pemukiman di sana, datang kematian itu jemaah. Kalau setelah kematian itu kita dibiarkan, selesai, nggak ada apa-apa. Maka kematian itu menjadi tempat istirahat. Sebagian orang ketika punya masalah besar, dia mencari jembatan yang tinggi lalu dia menjatuhkan dirinya dari jembatan itu. Dia berpikir mati selesai urusan. Sebagian naik ke atas tower. Sebagian datang ke rel kereta api. Ini orang-orang yang tidak tahu perjalanan setelah kematian. Dia berpikir dengan dia bunuh diri, selesai urusan. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang ada fulana, matat fulana, telah meninggal fulana. Wastarahat, udah selesai istirahat dia. Kata Nabi SAW, innama yastarihu man yughfaru lahu. Yang istirahat itu yang diampuni dosa. Kita sering mengatakan almarhum fulan. Tahu dari mana engkau dia almarhum? Ucapan almarhum ini mengandung dua arti. Artinya almarhum itu orang yang dirahmati. Orang yang dirahmati, bahasa Arabnya almarhum. Kalau niat kita informasi nggak boleh. Boleh jadi orang itu sedang diazab sama Allah Azza wa Jalla, dikubur. Tapi kalau kita mendoakan almarhum artinya semoga dia rahmati, nggak apa-apa. Tapi sebagian orang ucapan almarhum itu informasi, bukan doa. Makanya kadang kala sampai kucingnya pun ditanya, kucingnya antum kemana? Sudah almarhum. Informasi, dia hendak memberikan informasi. Ingat kalau itu informasi kita nggak tahu. Bagaimana kita memberikan vonis dia itu almarhum. Padahal belum tentu dia dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang kala kata-kata almarhum bermakna mati. Kalau orang itu mati itu nggak diapa-apain, ruh itu selesai sudah nggak ada lagi kelanjutan dari kehidupan, ya selesai. Antum terlilit hutang, udah loncat dari tembok dari mana, bunuh diri, selesai, utangnya lunas. Nggak kayak gitu, jemaah. Sebagian orang berkeyakinan bahwa ruh itu akan kembali ke dunia. Ada reinkarnasi. Bahkan sebagian muslim masih meyakini adanya ruh yang gentayangan.
Betul nggak jemaah? Sampai ada orang kalau dia dizolimin sama orang lain nanti engkau cak cuboi, aku kata dia. Dia mau jadi cupo, mau jadi, nggak bisa jemaah. Ini sebuah keyakinan yang menyimpang dari kebenaran. Nggak ada ceritanya ruh bisa balik lagi. Ruhnya nenek moyang, ya ada sebagian yang mengatakan kita menyembah ruh nenek moyang. Dari mana? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Kata Allah Jalla Jalaluh, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai apabila datang kematian kepada salah satu di antara mereka, qala rabbirji'un, dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Dia mau balik ke dunia ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia ingin beramal soleh atas apa yang pernah dia tinggalkan dalam hidup ini. Dia ingin berbuat itu. Mungkin dia balik ke dunia, reinkarnasi. Mungkin dia gentayangan. Nggak ada. Allah katakan, kalla, nggak mungkin. Sekali-kali tidak mungkin balik ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Enggak ada. Itu hanya keinginan, hanya ungkapan yang diucapkan. Ada batas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan setelah kematian itu, mulai kehidupan akhirat. Ketika Utsman bin Affan datang ke kuburan, dia melihat kuburan yang digali, lalu dia meneteskan air mata. Ada sahabat yang menegurnya, engkau menangis melihat ini. Disebutkan neraka, surga, engkau enggak nangis. Kata Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah tempat persinggahan pertama menuju ke akhirat. Kalau di sini mudah, selanjutnya akan mudah. Ahibati fillah, bicara perjalanan ruh setelah kematian, kita nggak bisa pakai akal kita. Nggak bisa. Karena kalau kita ditanya, gimana sih ruh kita sekarang ini? Kita nggak tahu. Ruh ini masalah yang hanya Allah yang tahu. Ketika orang-orang bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, kabarkan kepadaku apa itu ruh, dari apa itu ruh, gimana ceritanya ruh? Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu urusan Rabbku. Kalian enggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Maka anak akan bacakan kalau bicara tentang perjalanan setelah kematian, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan hal itu. Karena ini alam yang gaib, kita enggak tahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hadaral mu'min," kalau datang kematian kepada seorang yang beriman, "atathu malaikatur rahmah bihariratin bayda," maka akan datang malaikat-malaikat rahmat membawa kafan dari sutra yang berwarna putih. Kemudian malaikat pencabut nyawa
akan berada di arah kepala orang ini mengatakan, ukhruji radiyatan mardiyan anki. Keluarlah engkau. Keluarlah. Ini dikatakan kepada orang yang beriman. Keluarlah dalam kondisi engkau ridha, engkau senang dan diridhai ila rauhillah wa raihan wa rabbin ghairi ghadban. Keluarlah engkau menuju kepada kesenangan dari Allah Azza wa Jalla, keindahan dari Allah, menuju kepada Allah yang tidak murka kepadamu. Bagaimana senangnya ini ruh, jemaah. Apalagi ditampakkan kepada dia keindahan-keindahan, sehingga ruhnya itu keluar seperti air yang keluar dari teko, tapi tetap sakit, jemaah. Tetap sakit. Rasulullah SAW merasakan sakit. Mudah. Tapi perpisahan itu tetap ada sekarat. Keluar itu ruh. Ka'atyabi rihil misik. Mengeluarkan aroma yang lebih nyaman dari misik. Seperti bau misik yang paling indah. Antum kalau beli misik di toko parfum itu misik-misikan. Soalnya kadang-kala orang masa kayak gini baunya misik. Ya, misik yang asli itu terbuat dari darah dan nanahnya kijang. Yang dia gosok-gosokkan ke batu yang ada di hutan biasanya. Karena gatel itu jamaah. Seperti bisul di perutnya dia biasanya. Dia gosok-gosokin sampai keluar minyak itu jamaah. Itu 1 tula 4 mili mungkin. Harganya dulu 11.000 real. Kata Syekh. Ya kira-kira 40 jutaan. Jadi kalau antum beli di sini 100.000 bawa. Ya wajar kalau nggak enak. Tapi ini akan keluar seperti aroma misik ya Allah yang paling. Jadi kita mungkin belum bisa gambarin. Tapi yang jelas seperti aroma yang paling wangi sudah. Hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'd. Subhanallah. Malaikat dari gembiranya dengan ruh yang keluar ini, mereka itu mengambil ruh ini. Satunya minta menggendong, yang lainnya kepingin menggendong seperti seorang bayi. Kita tahu kalau bayi itu lucu, senang digendong sama ini, digendong sama ini. Seperti itu malaikat membawa ruh ini sama. Itu kalau orang yang beriman dan beramal soleh. Wa innal kafir. Tapi kalau orang kafir, orang fajir, orang yang banyak dosanya, idza tawara atathu malaikatul azab. Akan hadir malaikat-malaikat yang siap mengazab dia. Mereka membawa kafan juga dari neraka yang busuk. Mereka menunggu malaikat pencabut nyawa menyuruh keluar. Dan kita tahu apa kata malaikat pencabut nyawa kepada ruh ini? Ukhruji, keluar engkau. Sakhitatan maskhutan alaika ila azabillah. Keluar engkau. Dalam kondisi gak suka dan dimurkai. Menuju kepada azab Allah Azza wa Jalla. Gimana orang ketika disuruh keluar. Bayangin kalau antum di dalam rumah. Kemudian di luar rumah itu ada perampok. Ada orang-orang yang membawa parang, bawa celurit. Bawa kayu semua yang akan mengazab antum. Antum diteriakkan, keluar! Keluar kamu! Keluar jemaah. Gak mau keluar. Gimana dia mau keluar?
Maka ruh orang ini ketika disuruh keluar, dia malah lari menuju ke semua urat-urat itu jamaah. Dia pegangan jamaah. Maka ketika dicabut semakin sakit rasanya. Nabi SAW menggambarkan seperti kawat berduri yang dicabut dari kulit yang basah. Kulit sapi atau kambing yang basah ya. Dikasih kawat berduri, ketika dicabut itu urat-urat sarafnya ikut semua jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Sakit jamaah. Kemudian keluar ruh itu ka'antani rihin jifatin. Seperti bau busuk, bau bangkai yang pernah ada, paling enggak enak baunya. Na'udzubillah. Seperti itu kondisi ruh orang beriman dan orang kafir. Lalu setelah itu akan ada perjalanan selanjutnya. Apabila ruh orang yang beriman, maka akan dibungkus dengan kafan-kafan dari surga yang terbuat dari sutra itu, dibawa naik ke langit jemaah. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai menuju ke langit dunia. Fayastaftihun. Mereka minta dibukakan. Karena ada pintu-pintunya langit ini. Malaikat nggak bisa keluar, naik turun kecuali dengan izin. Mereka minta dibukakan. Maka dibukakan buat mereka. Dan malaikat-malaikat penghuni langit itu ikut mengantar ke langit yang selanjutnya. Ikut mengantar ke langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Sampai berakhir di langit ketujuh. Fayaqulullah azza wa jalla. Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulis kitab catatan hambaku di illiyin. Di tempat yang tinggi. Tempat yang luhur. Wa aiduhu ilal ard. Kemudian kembalikan dia ke bumi. Jadi setelah berjalan ruh itu menuju ke langit, dibalikan lagi ke bumi. Kata Allah, fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena aku menciptakan manusia dari tanah dan aku mengembalikan mereka ke tanah dan aku mengeluarkan mereka kelak dari tanah. Maka dikembalikan ruhnya ke bumi lagi. Nanti akan bermula fitnah terakhir yang harus dilewatin oleh orang beriman. Ada ujian satu lagi yang harus dilewatin. Bagaimana dengan ruhnya orang kafir? Maka juga dibawa ke atas oleh malaikat-malaikat tadi. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Dalam perjalanan menuju ke langit, mereka kalau melewatin malaikat-malaikat, malaikat pada tanya, rohnya siapa ini? Roh yang menjijikkan, yang busuk. Ini rohnya siapa? Fayaquluna hadza fulan bin fulan. Disebutkan namanya dengan panggilan terburuk dari nama dia. Sampai menuju ke langit dunia. Mereka minta untuk masuk. Tidak dibukakan buat mereka. Minta untuk masuk, enggak ada masuk buat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama. Enggak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta itu bisa masuk ke lubang jarum. Nggak bakalan masuk surga. Maka Allah mengatakan, tulis catatan hambaku di penjara. Di tempat yang rendah.
di bumi ini. Maka dilemparkan ruhnya itu. Kalau ruhnya orang beriman, dibawa turun. Tapi kalau ruhnya orang kafir, fatutrahu ruhu tarhan. Kemudian ruhnya dibalikin ke jasad. Setelah ruh itu kembali kepada jasad, sebelum kita melanjutkan cerita perjalanan ruh setelah dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Bagaimana kondisi keluarga jemaah? Ketika meninggal salah satu anggota keluarga mereka, mereka akan menangis, bersedih. Sedih karena apa? Sedih kalau itu bapaknya, karena yang memberikan nafkah kepada mereka sudah meninggal dunia. Kalau itu suaminya, dia sedih karena suami yang dia cintai telah meninggal dunia. Mereka bukan bersedih karena memikirkan perjalanan ruh setelah kematian. Enggak. Antum lihat keluarga itu. Tanya kepada mereka, kamu kenapa menangis? Apakah anak memikirkan bagaimana bapak ana di kuburan? Bagaimana ruh ayahanda ana? Apakah dia akan gembira di sana? Bukan itu yang membuat mereka sedih. Maka kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit thalath. Yang ikut mengantarkan mayit itu 3. Fayarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Keluarganya ikut, hartanya ikut, amalnya ikut. Tapi anaknya berapa lama akan tinggal di kuburan bersama ayahnya? 1 hari. Ada anak ketika dia menginjak-nginjak kuburan bapaknya, mau dia tinggal di kuburan 1 hari? Nggak ada. Ditinggal bapaknya. Kalau itu istrinya yang mati, ditinggal. Ibunya yang mati, anaknya nggak ada yang mau ikut ke sana. Karena mereka berpikir, selesai sudah. Nafsi-nafsi, engkau sudah harus menjalani hidup. Kita masih punya jatah waktu untuk hidup. Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, asri'u bil jinazah. Segerakan jenazah itu. Jangan lama-lama nunggu di rumah. Jangan lama-lama di pundak kalian. Segerakan. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazahnya itu orang soleh, ini kebaikan yang kalian lakukan buat dia. Artinya kita dengan mensegerakan dia, kita telah berbuat baik kepada mayit ini jemaah. Kadang kala ada mayit yang harus nunggu anaknya 24 jam, anaknya masih di luar kota. Apa yang dapat dilakukan anaknya? Kenapa engkau harus tahan jasad orang tuamu? Enggak, anak mau memberikan penghormatan terakhir. Penghormatan apa? Ayahmu enggak butuh itu. Ayahmu butuh doamu. Tapi manusia kadangkala ingin melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Ibunya untuk terakhir kalinya. Tapi menemani di kuburan enggak mau. Coba anaknya ngomong, tunggu saya sampai pulang. Kenapa? Anak akan nemenin bapak di kuburan. Nggak ada. Anak mau ngelihat bapak, cuma mau ngelihat, cuma mencium bapaknya. Nemani lah. Maka Nabi SAW mengatakan, asri'u bil jinazah, segerakan jenazah itu. Kalau dia itu orang soleh, kalian mensegerakan dia ke tempat yang baik buat dia. Udah selesai urusan dia sama dunia ini. Wa in taku siwa dzalik. Kalau ternyata dia bukan orang baik, ya
maka itu kejahatan yang kalian segera turunkan dari pundak kalian. Dan Rasul SAW juga menceritakan bagaimana kondisi jenazah ketika diletakkan di pundak lelaki-lelaki membawanya ke kuburan. Idza wudi'atil jinazatu fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim. Kalau jenazah itu telah diletakkan dan dibawa oleh laki-laki di atas pundak mereka, fa in kanat salihatan, kalau dia orang soleh, maka jenazah itu akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, kata dia. Cepat, kata dia. Itu kalau orang soleh. Wa in kanat ghaira salihah, kalau bukan orang soleh, maka jenazah ini akan berkata kepada keluarganya. Ingat, di alam yang berbeda jemaah. Dia mengatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha. Celaka kalian ini, mau dibawa kemana aku ini? Mau dibawa kemana, kata dia. Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan. Semua mendengar suara jenazah ini. Suara ruhnya yang teriak-teriak ini. Kecuali manusia. Kalau Allah bikin manusia mendengar, pingsan semua orang itu. Hadis rawahul Bukhari. Baik. Kembali kepada cerita tadi yang terputus. Ketika dikembalikan ke jasadnya, kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, fayatihi malakan, maka akan datang kepada dia dua malaikat yang disebutkan dalam riwayat lain namanya Munkar dan Nakir. Datang nih Munkar dan Nakir. Nabi menggambarkan syadid al-intihar, galak. Dua malaikat ini galak. Disebutkan dalam hadis lain, aswadani azraqan. Malaikat yang galak ini warna kulitnya blue black. Tahu blue black kan? Apa blue black? Biru hitam. Ada orang hitam sampai biru ya. Iya, Nabi menyebutkan aswadani azraqan. Hitam biru. Galak lagi dia. Fayantahiran. Makanya Nabi SAW kalau habis menguburkan jenazah, beliau itu berdiri mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Itu sahabat yang mati. Sahabat yang mati. Radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi mengatakan, mohonkan ampun buat saudara kalian. Mintakan kepada Allah ketetapan di hatinya. Sekarang dia sedang ditanya. Karena proses pertanyaan ini jemaah, penyidikan ini nggak biasa jemaah. Di alam yang berbeda, sendirian dia. Lalu digertak. Didudukkan dia ini jemaah. Fayaqulani lahu, man rabbuk? Lalu ditanya dia, siapa Rabbuk? Ma dinuk? Apa agamamu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Mungkin kita beranggapan kita semua bisa jawab sekarang jemaah. Tapi jawaban dari pertanyaan itu bukan dengan hafalan. Bukan. Tapi dengan keimanan. Antum bisa lihat ya, seorang yang ditangkap sama polisi, seorang yang habis mengalami peristiwa yang membuatnya trauma, itu ditanya nggak bisa jawab jemaah. Kadangkala korban ya, korban perampokan atau korban apa, korban penyekapan,
Itu polisi mau tanya nggak bisa, kondisi kejiwaannya masih belum bisa ditanya. Gimana antum sendirian di sana, gelap gulita, didudukkan oleh malaikat yang menakutkan penampakannya. Lalu bertanya, man rabbuk? Ma dinuk? Man nabiyuk? Kata Nabi SAW, wahia akhiru fitnah tu'radu 'alal mu'min. Itu adalah akhir fitnah, akhir ujian yang harus dilewati oleh orang beriman. Nabi membaca firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan ketetapan kepada orang-orang yang beriman. Ini firman Allah di surat Ibrahim ayat 27 ya. Allah akan berikan ketetapan sehingga dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Allah berikan ketetapan dalam kehidupan dunia. Dia mati husnul khatimah, mati di atas ucapan la ilaha illallah, dan ketika di kuburan ditanya juga Allah tetapkan hatinya. Wa yudhillullahu dzalimin. Adapun orang-orang zalim Allah akan sesatkan dia. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Maka Nabi mengatakan orang ini menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alikum hina tuwalluna mudbirin. Mayit itu mendengarkan suara sandal kalian ketika kalian pada balik meninggalkan kuburan. Fa in kana mu'minan, kalau dia orang yang beriman, kanatis shalah 'inda ra'si. Salat itu akan berjaga di kepalanya. Ini kalau orang mukmin yang sholat. Karena kita ngelihat ada orang-orang Islam nggak sholat. Nanti dia akan merasakan bagaimana tatkala di alam kubur. Kata Nabi SAW, sholat akan ada di sisi kepalanya. Wazzakatu an yaminihi, zakat di kanannya. Puasa menjaga di kirinya. Wa kullu fi'lil khairat, semua amal kebajikan, sedekah, silaturrahim, berbuat baik kepada manusia akan menjaga di kakinya. Maka datang malaikat dari arah kepalanya. Apa kata sholat? Maqibali madkhal, nggak bisa. Masuk lewat aku nggak bisa. Orang ini sholat. Fayu'ta an yaminihi, datang dari arah kanannya. Zakat pasang badan mengatakan maqibali madkhal, nggak bisa kau masuk lewat aku, nggak bisa. Orang ini menunaikan zakatnya. Datang dari arah kirinya, maka puasa pasang badan mengatakan maqibali madkhal, nggak ada, nggak bisa masuk lewat aku. Orang ini puasa. Lalu datang dari arah kakinya, maka kebaikan itu mengatakan maqibali madkhal, nggak bisa masuk lewat aku. Orang ini orang baik. Maka kemudian dua malaikat ini nggak bisa menghardik dia dengan lebih parah lagi. Karena ada yang membelain dia, yaitu amalnya, yang kata Nabi SAW amalnya akan tetap bersama dia. Maka malaikat ini mengatakan ijlis, duduk. Fayajlis, duduk orang Islam. Kemudian dalam kehidupan itu digambarkan seakan-akan matahari itu hendak tenggelam. Ketika orang ini melihat matahari hendak tenggelam, maka dia mengatakan, fayuqal akhbirna amma nas'aluka. Malaikat tanya, jawab ya, pertanyaan kami engkau jawab. Kata orang ini, da'ni hatta usolli, biarkan aku dulu, aku mau sholat dulu, ini matahari udah mau tenggelam, kata dia. Bayangan dia masih hidup di dunia, dia melihat matahari. Fayuqal lahu innaka sataf'al, engkau akan melakukan itu, sudah, tenang engkau.
Jawab dulu pertanyaan kami. Maka ditanyalah tentang 3 pertanyaan tadi. Ara'aita hadzal rajul alladzi kana fikum? Engkau tahu enggak orang yang ada di tengah-tengah kalian? Apa pendapatmu tentang dia? Wa ma tashhad alaih? Apa kesaksianmu tentang orang itu? Orang ini mengatakan, Muhammad. Maksudnya engkau Nabi Muhammad SAW. Naam, asyhadu annahu Rasulullah. Orang yang aku bersaksi dia Rasulullah. Wa annahu ja'ana bil bayyinat min indillah. Dia datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Fasaddaqnah, kami percaya sama dia. Maka dikatakan kepada orang ini, ala dzalika hayyit. Di atas itu engkau hidup. Wa ala dzalika mitta. Di atas itu engkau mati. Wa alaihi tub'atsu insyaallah. Dan di atas itu pula engkau akan dibangkitkan. Bagaimana kalau orang munafik? Di riwayat lain orang fajir. Ada orang-orang yang bersama kita. Mungkinkah di masjid ini ada orang munafik jemaah? Mungkin enggak? Mungkin di Masjid Namira ini ada orang munafik? Mungkin. Mungkin, kenapa tidak mungkin? Di masa Nabi SAW, imamnya Rasulullah SAW. Yang berceramah Nabi Muhammad SAW, makmumnya ada yang munafik. Ada di barisan para sahabat itu, ada yang munafik jemaah. Apalagi di masa seperti sekarang. Maka kalau dia orang munafik, ada riwayat orang fajir, datang malaikat menghardik dia dengan kondisi seperti tadi yang kita sebutkan. Lalu dia ditanya man rabbuka, ketika didudukkan dengan paksa, ditanya siapa Rabbmu? Fayaqul la adri, kata dia. Enggak tahu aku, kata. Sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku mendengar orang ngomong, aku juga ikut omongan mereka. Madinuk, apa agamamu? La adri, kata dia. Enggak tahu aku, kata dia. Ma taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang ini yang diutus kepada kalian? Nggak tahu namanya siapa. Maka dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? La adri. Sami'tun nas yaquluna faqultu. Ternyata dia Islamnya cuma ikut-ikutan. Dia mengatakan, aku mendengar orang-orang mengatakan Islam, ya aku ngomong Islam. Orang-orang ngomong Tuhannya Allah, ya juga dia jawabannya Allah. Muhammad SAW katanya Nabi, ya aku katakan Nabi. Maka apa yang dikatakan kepada orang ini? La darait wa la talaut. Engkau enggak tahu, engkau enggak belajar. Ahibati fillah. Baik, setelah itu apa? Kalau orang beriman, maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan, an sadaqa abdi. Benar hambaku. Benar yang dia jawab, jawabannya semuanya benar. Fa afrishuhu minal jannah. Kita kalau ngelihat kuburan jamaah, apalagi di musim hujan, kadang-kala kita ngelihat berair. Sampai disedot pakai mesin penyedot air. Kadang-kala anak sedih ya melihat ya jenazah saudara kita masuk sudah lumpur jamaah. Jadi kafannya itu langsung berwarna lumpur. Akhirnya dikubur cepet-cepet sama orang ditinggal. Tapi jangan takut. Dia sebenarnya berada di alam yang berbeda. Kalau dia orang yang beriman, Allah mengatakan fa'afrishuhu minal jannah. Berikan karpetnya, permadaninya dari surga. Wa albisuhu minal jannah.
Yang kemarin kita kasih dia kafan, yang kadangkala kainnya kaku, diberikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan bagi dia pintu ke surga. Dibukakan jamaah. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Dia di tempat yang kalau kita lihat seakan-akan sempit, jorok tempatnya. Ternyata dibukakan jendela atau pintu ke surga. Datang wanginya surga, segarnya surga. Allah, anak kebayang ya. Kadangkala kita kalau kepanasan jamaah. Tahu-tahu lewat mall. Pintu mall itu buka. Ya Allah, seger gitu. Gimana kalau itu surga jamaah? Allahumma inna nas'alukal jannah. Wa yufsahu lahu fi qabrihi. Kuburannya yang cuma 1 meter kali 2. Ternyata di alam yang berbeda diluaskan sepanjang dia memandang. Anak kalau memandang, pandangan anak lebih luas daripada Masjid Namiro ini. Itu orang kuburannya diluaskan. Nabi SAW mengatakan limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini seharusnya kita bersiap-siap. Kita kadang-kadang sibuk bangun rumah yang besar. Kita beli mobil, beli ini macam-macam untuk kuburan kita nggak pernah persiapkan. Wa ya'tihi rajul. Setelah diluaskan datang seorang laki-laki. Kalau dia laki-laki ya, datang orang yang mendampingi dia. Hasanul wajhi. Ya Allah, wajahnya menyenangkan. Antum kalau ngelihat orang ganteng ya, menyenangkan, tersenyum, senang hati kita ini. Hasanul thiyab, bajunya bagus lagi. Thayyibur rih, wangi. Antum kalau duduk sama orang bau bawang, antum pura-pura berangkat ke toilet sekarang, supaya datang cari tempat duduk yang lain. Karena gak enak. Iya. Ini yang datang aromanya wangi. Lalu orang ini mengatakan absyir billadzi yasurruka. Absyir, bergembiralah engkau dengan yang menyenangkan dirimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang dijanjikan kepadamu. Ini hari yang dijanjikan kepadamu. Ahibati fillah. Kita hari ini sholat subuh, sholat duhur, sholat Jumat, asar, maghrib, isya. Dapat apa kita jamaah? Dapat capek kita kan. Lelah kita jamaah. Sekarang antum duduk kajian ini pulang dapat apa? Ada yang bagi-bagi duit di sana? Nggak ada. Sebagian kehujanan. Kita merasakan. Antum bersedekah, sholat malam, berzikir, istighfar. Dapat apa anak ustaz? Bukan di sini balasannya. Antum di sini cuma 60-70 tahun. Balasannya nanti di sana. Makanya dikatakan kepada orang yang di kuburan ini. Yang selama hidupnya dia sholat, dia beribadah, dia capek sholat malam tanpa ada orang yang melihat dia puasa sunnah Senin Kemis. Maka dikatakan, hada, ini hari yang engkau dijanjikan. Di sini engkau akan diberikan balasan kepadamu. Lalu orang ini heran. Sama orang yang bertanya ini. Man anta? Engkau ini siapa sih? Kalau ngelihat wajahmu, ya wajah yang membawa kebaikan. Engkau ini siapa? Apa kata orang ini? Ana amaluka saleh. Aku amal solehmu. Subhanallah jamaah. Itulah kelelahan kita, keletihan kita beramal soleh. Yang mungkin sebagian orang heran ngelihat orang Islam ini. Nganu apa orang Islam itu? Menyiksa diri. Dari fajar sampai maghrib. Gak makan, gak minum. Betul jemaah. Ana pernah ke Tokyo waktu itu, ke Jepang. Kesian sebagian umat Islam di sana gak bisa puasa ketika bulan Ramadan. Karena perusahaan takut. Kalau engkau puasa, engkau nanti sakit,
perusahaan menanggung. Jadi mereka berpikir terlalu picik tentang manusia. Sampai ada satu yang baik sama bosnya mengatakan, sini, ayo engkau makan di kantorku, kata dia. Insya Allah Tuhan, bukan insya Allah dia mengatakan, Tuhanmu nggak ngelihat sudah makan di kamarku, kata dia. Mereka orang-orang yang tidak beriman, jamaah. Wallahi kita capek beribadah, kita datang kajian, bentar lagi pulang dalam kondisi udah malam, dapat apa kita di kuburan nanti kita akan merasakan, jamaah. Ini datang amal itu mengatakan ana amaluka soleh, biarkan istrimu, keluargamu, anak-anakmu pulang, engkau di sini bersama aku. Ketika tahu ini amal solehnya, maka ruh itu akan mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, bangkitkan kiamat supaya aku bisa kembali ke keluargaku, kepada hartaku, bisa masuk surga. Itu harapan dia. Hadis rawahu Ahmad. Tapi kalau orang itu orang fajir, orang munafik, orang kafir, maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan an kadzab. Bohong tuh orang. Mengaku-ngaku Islam, dia pura-pura Islam. Fa'afrishuhu lahu minan nar. Berikan karpet dari neraka. Bukakan pintu ke neraka. Maka datang panasnya neraka, aromanya neraka, dan kuburannya. Kadang-kala kita melihat kuburan orang-orang fajir, orang-orang kafir, luas jamaah, besar kuburannya, mungkin cukup untuk orang satu RT. Tapi di alam yang sana, kata Nabi SAW, yudayyak alaihi fi qabrihi, maka disempitkan kuburannya hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang-tulangnya ini, sampai rusuk-rusuknya ini bercampur baur, karena disempitkan kuburan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, datang kepada dia seorang yang wajahnya buruk, wajahnya penuh dengan kejahatan, bajunya juga jelek, aromanya muntinurri, busuk aromanya. Lalu orang ini mengatakan, absyir billadzi yasu'uk, gembiralah engkau. Gembiralah engkau. Dengan apa? Dengan yang buruk buat dirimu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang engkau dijanjikan. Sering ceramah disampaikan tentang azab kubur, tentang adanya kehidupan setelah ini, jamaah. Tapi banyak orang gak percaya. Kita sedih melihat muslim yang masih tidak sholat. Kadangkala Jumatan mereka pun gak datang ke masjid. Ketika Ramadan masih banyak warung-warung yang buka. Apa mereka gak percaya? Maka nanti akan datang hari yang dijanjikan. Ketika diomongin seperti itu, marah nih yang mati nih. Apa kata dia? Wa anta fabasyarakallahu bisyarr, dan engkau semoga dapat kabar gembira, keburukan dari Allah juga. Ini mayit marah sama orang ini. Apa kata orang ini? Ana amalukal khabith, aku ni amalan burukmu. Apa kata amal ini? Fawallahi ma alimtuka illa kunta bathi'an an ta'atillah. Aku enggak kenal engkau kecuali sebagai sosok yang selalu lambat kalau diajak ketaatan. Malas kalau diajak untuk ketaatan. Sari'an ila maksiatillah. Tapi kalau disuruh berbuat maksiat, cepat. Fajazakallahu syarran. Semoga Allah memberikan kepadamu balasan keburukan. Kemudian thumma yuqayyidullah lahu a'ma. Lalu Allah kirimkan orang lagi nih dalam kondisi buta, tuli, bisu, fi yadihi mirzabah. Dia memegang palu, jemaah.
Law duriba bihi jabalun kana turaban. Kata Nabi, kalau palunya itu digunakan untuk mukul gunung, jadi debu gunung itu. Fayadribuhu, dipukul kepalanya orang ini sampai menjadi debu orang ini. Kemudian dikembalikan lagi, dipukul lagi. Dia teriak minta tolong. Orang yang di atas kuburan ngelihat, ya Allah kuburannya bagus. Kadangkala mereka pasang sesuatu yang membuat indah. Dikasih bunga, dikasih apa di atas kuburan. Yang penting itu yang di dalamnya jamaah. Apa manfaat yang di atas buat yang mati? Beberapa kuburan sekarang ada AC-nya jamaah. Iya. Kuburan yang mahal-mahal itu katanya pasang AC. Jadi di sana orang keluarganya bisa ngobrol di sana. Yang penting itu di dalam kuburannya. Amal. Yang ingin membangun kuburannya bangun sebelum mati. Ana kepingin pakai AC nanti di kuburan Ustaz. Ya sudah, engkau beli AC berikan ke pesantren. Berikan ke sekolahan. Amal yang kita bawa bukan AC-nya dibawa. Bukan jemaah. Fayasihu sayhatan, kata Nabi SAW, dia teriak dengan teriakan yasma'uhu kullu syai', semua dengar kecuali manusia dan bangsa jin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ahibati fillah. Kemudian kemana mereka jemaah? Kita mendapatkan potongan-potongan cerita tentang perjalanan setelah kematian ini. Rasulullah SAW menyebutkan, ketika ditanya tentang ruhnya orang yang mati syahid. Di surat Ali Imran ayat 16. Allah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Kalian jangan mengira ya, orang-orang yang tewas di medan perang fi sabilillah, di jalan Allah itu mati. Jangan mengira mereka mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Mereka hidup. Tapi di mana hidupnya? Di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka mendapatkan rizki. Yurzaqun. Bayangin. Itu orang yang mati di medan perang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Masruq, seorang tabi'in, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat yang baru saja kita baca. Di surat Ali Imran ayat 16. Maksudnya apa mereka hidup itu? Faqala, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Inna qad sa'alna an dhalika. Oh, kita pernah bertanya tentang itu kepada Nabi SAW. Faqala, apa kata Nabi SAW? Arwahuhum, ruhnya orang-orang yang mati syahid itu, fi ajwafi tayrin khudrin. Mereka berada di dalam rongga burung-burung yang berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqa bil arsh. Burung-burung ini punya gantungan-gantungan di bawah arsy Allah. Tasrahu minal jannah haitsu sya'at. Jadi ruhnya itu berterbangan di dalam burung itu kemanapun mereka mau di surga itu. Thumma ta'wi ila tilka qanadil. Kemudian akan balik lagi ke gantungan-gantungan yang berada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ruhnya orang yang mati syahid. Bagaimana kalau dia tidak mati syahid? Tapi ingat, ada ruhnya orang yang mati syahid nggak bisa masuk surga jemaah. Tertahan. Gara-gara apa? Gara-gara hutang. Itu orang mati syahid. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Gara-gara hutang jemaah. Alhamdulillah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Jahsh, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, mali in qutiltu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apa buat aku? Apa yang aku akan dapatkan kalau aku tewas di jalan Allah Azza wa Jalla? Qala al-jannah.
surga. Akhirnya orang ini pergi. Ketika orang itu pergi, Nabi mengatakan kepada dia, illad dain, kecuali hutang ya. Kalau punya hutang tertahan, gak bisa masuk surga. Jibril tadi memberitahu kepada aku. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya masalah utang ini hanya salah satu contoh. Jadi dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia itu akan menahan kita, ruh kita untuk masuk surga. Sampai dilunasin utang. Adapun orang-orang mukmin yang soleh, beda kelasnya dengan orang mukmin yang mati syahid. Kata Nabi SAW di hadis riwayat Ahmad, inna nasamatal muslim, ruhnya orang muslim itu tairun, burung. Ya'laku fi syajaril jannah, dia akan berada di rongga burung yang berada di pohon-pohon surga, hatta yarji'ah Allah ila jasadi, atau hatta yurji'ah Allah ila jasadihi ila yaumil qiyamah, sampai Allah kembalikan ke jasadnya di hari kiamat nanti, jemaah. Jadi ruhnya orang mukmin ya bisa berterbangan, tapi di area yang terbatas di surga Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, adapun ruhnya orang-orang yang tidak beriman, bagaimana ceritanya? Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau melihat ya bagaimana pezina-pezina yang berada di tungku, jemaah, yang bawahnya luas, yang atasnya sempit. Mereka telanjang di sana, dikumpulin, dibakar, jemaah. Teriak-teriak nanti ketika apinya datang, mereka naik ke atas nggak bisa keluar. Nanti apinya redup, mereka turun lagi. Seperti itu mereka mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla. Orang yang makan riba, bagaimana Nabi SAW melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Ketika dia hendak mendekat, hendak keluar dari sungai darah itu, dia dilemparin dengan batu mulutnya, mundur ke belakang lagi, nanti maju ke depan lagi, dilemparin. Seperti itu orang yang makan riba. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat, maka kepalanya akan dihancurkan, kemudian balik lagi dihancurkan kembali. Na'udzubillahi minan nar. Dan masih banyak yang lainnya cerita tentang perjalanan setelah kematian. Dan seperti itulah ruh sampai kiamat ditegakkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana sebenarnya masih ingin lanjut, jemaah, tapi perjalanan masih panjang buat ana. Semoga apa yang sudah disampaikan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, agar kita mempersiapkan diri untuk yang setelah kematian. Orang yang cerdas itu yang selalu mikir masa depan dia. Tapi ingat, bukan masa depan ketika kita berumur 60 tahun, ketika kita pensiun, bukan. Tapi tatkala kita mati, apa yang seharusnya kita persiapkan untuk itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Untuk saat ini tidak ada sesi tanya jawab, jemaah. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa mengadakan yang lebih panjang lagi bersama antum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.